rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat semuanya. Kita di sini berjumpa untuk mengikuti webinar tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Citra Dwi Asmoro dari SDN Supiturang 1. Bapak Ibu Guru hebat, tetap semangat nggih, semangat pagi walaupun siang, walaupun panas, kita tetap harus semangat. Untuk mengawali acara ini sebagai pembuka, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Untuk selanjutnya, sebagai acara yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu semuanya duduk dengan hikmat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini, Bu Citra akan memberikan paparan tentang diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan SDN Supiturang 1. Kami juga nanti akan mengadakan sesi sharing testimoni budaya positif yang ada di sekolah atau instansi Bapak Ibu semuanya. Kita nanti akan sharing di sini. Silakan raise hand dan mematuhi tata tertib Bapak Ibu. Dan untuk acara selanjutnya, ke acara inti kami persilakan Ibu Citra Dwi Asmoro untuk memberikan paparannya. Izin share. Terima kasih Bu Eli atas waktunya yang sudah diberikan untuk saya untuk bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya di sini untuk dapat mengikuti kegiatan saya dalam sosialisasi pemahaman budaya positif. Perkenalkan, saya Citra Dwi Asmoro, JGB Angkatan 9 dari SDN Supiturang 01 akan memaparkan tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan tentang budaya positif ini. Sebenarnya
budaya positif ini seperti yang kita ketahui pada dasarnya, budaya positif ini sudah kita lakukan. Hanya kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kegiatan yang mencerminkan budaya positif. Dan budaya positif ini juga memiliki kata lain kalau zaman dahulu seperti tata tertib, peraturan, dan semacamnya. Baik, kemudian pada kegiatan budaya positif ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang 7 yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian, keyakinan kelas. Berikutnya, kebutuhan dasar. Kemudian, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah perubahan paradigma belajar. Di sini saya memiliki kegiatan, cobalah buka. Dan kegiatan ini paling tidak kita lakukan dalam waktu 1 menit saja. Kegiatannya yaitu Bapak Ibu, nah dalam kegiatan cobalah buka ini yang akan kita lakukan, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini saya memohon bantuan kepada teman-teman Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan ini. Monggo silahkan Anda kepalkan tangan Anda. Saya sekarang memohon bantuan untuk Bu Pipin dengan Bu Intan. Adakah? Kemudian mungkin Bu Muji bisa? Nah, di sini kegiatannya silahkan Bapak Ibu mengepalkan tangannya. Yang sebelah kanan nggih. Coba dikepalkan. Nah, sekarang saya mohon bantuannya kepada Bu Pipin dengan Bu Intan, mungkin bisa melakukan kegiatan ini nggih. Saya mohon bantuannya, silahkan Bu Intan menjadi yang mengepalkan tangan, sedangkan Bu Pipin yang merayu. Terserah bagaimana jenengan merayu agar Bu Intan mau membuka tangannya. Bu Pipin, adakah? Ini enggak tak buka loh. Bu Intan sayang. Ngalem. Coba dilihat itu Bu Intan, di tangannya ada apa? Enggak mau. Jasmine. Bu Intan, coba dilihat tangannya. Coba dilihat, Bu Intan bisa dilihat tangannya. Dilihat. Nah, ya, seperti itu. Kemudian Bu Intan coba. Nah, setelah dilihat ya Bu Intan, jempol mana jempol Bu Intan? Bisa ditunjukkan mana jempolnya? Jempolnya mana Bu Intan? Ini jempolnya. Mana? Jempol mana? Ini. Nah, silakan ditunjukkan jempolnya. Kemudian monggo ditunjukkan telunjuknya Bu Intan. Oh, sekarang ganti telunjuk ya. Nah, jempolnya tetap ya Bu Intan. Jempolnya tetap diginikan, kemudian lanjut telunjuknya. Mana saya pengen tahu telunjuknya Bu Intan. Baik, terima kasih Bu Pipin dan Bu Intan yang sudah mau melakukan kegiatan ini. Nah, sekarang coba saya ke Bu Intan dulu. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Nah, Bu Intan, alasannya apa ya tadi kok tidak membuka tangannya?
Kenapa? Bisa Bukan hanya bisa 2. dijawab? Nggih. Tidak. Nah, kenapa Bu Intan tidak ingin membuka kepalan Ada tangannya? rahasia di dalamnya. Iya, Bu Intan mempertahankan kepalan tangannya karena di dalam ada sesuatu yang sangat berharga yang harus Bu Intan tahan agar orang lain tidak mau mengetahuinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, siapa kira-kira yang mengendalikan kepalan tangan ini? Siapa? Siapa yang sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan ini? Siapa kira-kira nggih? Coba Bapak Ibu, siapa kira-kira nggih? Bu Intan. Diri sendiri. Nggih, baik. Ada yang menjawab Bu Intan, diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki pendapat lain. Siapa kira-kira? Bu Intan. Baik, silakan Pak Agil. Open mic-nya. Menurut Pak Agil, siapa kira-kira yang pemegang kontrol untuk membuka atau menutup tangannya? Silakan Pak Agil, monggo. Atau mungkin ada kendala sinyal? Sinyal dari Ibu. Kalau ada tempat yang enak. Yang dulu sudah, yang dulu sih. Sinyal kembut-kembut. Sinyal hilang. Baik Pak Agil, mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain, kira-kira siapa nggih yang memegang kendali atau kontrol atau membuka atau menutup kepalan tangan kita? Siapa nggih kira-kira Bapak Ibu yang kira-kira mengontrol kendali pada tangan kita? Nggih, silakan Bapak Ibu. Bu Intan. Kira-kira siapa nggih? Oh iya, Bu Intan. Kemudian yang memegang Orang yang mengepalkan tangan. nggih, yang memegang kepalan tangannya. Bu Intan. Nah, Ya. kira-kira siapa nggih paling tepat? Diri kita sendiri, Bu. Diri kita sendiri, Bu. Nah, itu Bapak Guru, Bapak Ibu Guru ya, diri kita sendiri. Nah, itulah inti dari perubahan paradigma belajar. Intinya, kita akan dapat berubah jika diri kita mau untuk merubahnya. Itu merupakan salah satu dari bentuk disiplin positif atau paradigma baru yang akan kita kembangkan. Di sini Bapak Ibu, kita sebagai contoh nggih bagi anak-anak, jika kita ingin merubah sesuatu maka diri kita sendiri yang harus memulainya. Nah, Bapak Ibu, kemudian dari perubahan paradigma ini kita sebagai guru atau pendidik kita akan melakukan paradigma yang akan kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Mulai dari kegiatan yang paling sederhana kita dapat memberikan contoh bagi anak-anak. Next, Bu Eli. Selanjutnya, menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, Bapak Ibu, di sini ada ilusi kontrol. Nggih, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Di sini guru memaksa murid tanpa memberikan pilihan. Misalnya Bapak Ibu guru pada saat menegur anak-anak itu dengan kata-kata yang awas nanti kamu seperti ini. Nah, kamu akan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu itu adalah keinginan kita nggih agar anak menurut kepada kita, tapi sebenarnya belum tentu anak itu mau dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita itu memaksa dan tidak memberikan pilihan kepada mereka. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua di sini itu adalah semacam usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu
kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Di sini sepertinya ini positif dan efektif ya Bu, tapi ini sebenarnya untuk kedepannya bagi anak-anak itu kurang baik, karena anak-anak itu makin lama bisa jadi malah mereka menolak bujukan kita. Dan ada juga yang murid itu nantinya tergantung pada kita. Next, Bu Eli. Selanjutnya, ilusi kontrol yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini, kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal dan merasa buruk. Jadi pada saat kita melakukan ilusi ini Bapak Ibu, seperti mengkritik anak-anak, itu bisa jadi nantinya kita akan menjadikan mereka kepada identitas gagal dan mereka akan merasa buruk nantinya. Yang berikutnya yaitu tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak atau untuk memaksa. Perilaku memaksa ini tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jika ini kita lakukan Bapak Ibu dalam jangka waktu yang sering ya ke anak-anak melakukan ilusi ini nantinya ke depannya dalam jangka waktu yang panjang itu malah justru kita memiliki hubungan yang buruk kepada anak-anak, bisa jadi permusuhan itu akan terbentuk. Dari ilusi-ilusi ini tadi Bapak Ibu, ini akan mengarahkan kepada disiplin negatif ke anak-anak. Jadi anak-anak itu nantinya akan menjadi anak-anak yang kurang percaya diri dan semacam itulah. Nah, baik, kemudian ini kita akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Yang pertama, apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Dan apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Yang terakhir, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu di sini semacam tanggung jawab, kemudian saling menghormati, berikutnya tentang saling menghargai dan nilai-nilai seperti itu yang nantinya akan kita tanamkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kira-kira apa pengertian dari disiplin itu sendiri? Baik, Bu Reni, silakan. Terima kasih waktunya Bu Citra. Iya, soalnya di berapa belum jadi satu. Awali satu begini. Sebentar mengatur posisi Bu Citra. Nggih, monggo silakan Bu Reni. Terima kasih waktunya. Menurut saya disiplin itu adalah ketepatan waktu Bu Citra. Jadi kalau anak-anak atau kita ya, kalau sudah tepat waktu itu sudah yang paling mendasar dari disiplin. Seperti itu Bu Citra. Baik Bu Reni, menurut Bu Reni disiplin itu adalah ketepatan waktu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang memiliki pendapat lain tentang disiplin? Silakan datang. Sikap mematuhi aturan. Nah, Puji. Iya, menurut Bu Intan mematuhi aturan, iya disiplin. Bapak Ibu, disiplin itu menurut Bu Reni tadi ada tentang tepat waktu. Kemudian menurut Bu Intan juga mematuhi peraturan. Di sini pada dasarnya disiplin yang kita lakukan itu pasti akan mengarah ke anak agar dapat melakukan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu tadi yang seperti saya bilang, contohnya tentang tanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, dan yang lain pokok yang tentang peduli lingkungan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari disiplin positif ini kita akan
melakukan disiplin positif ini akan mengarahkan Bu kepada tujuan kita, yaitu kepada profil pelajar Pancasila yang sedang pada saat ini kita gerakkan untuk membentuk karakter anak-anak. Disiplin positif ini Bapak Ibu, itu kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, terutama dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, sehingga kita tidak menggunakan ilusi kontrol seperti tadi Bu yang mengarah ke negatif. Makanya kita harus bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Next, Bu Eli. Nah, ini Bapak Ibu yang seperti saya bilang tadi, bahwa disiplin positif itu akan mengarah pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini ada berapa Bapak Ibu kira-kira karakter profil pelajar Pancasila? Adakah yang paham? 6 Bu. Oh iya Bu Eli, ada 6. Mohon maaf tadi padahal sudah saya sebutkan ada 6 dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu mengarah pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Nah Bapak Ibu, dari ke-6 dimensi ini tadi, adakah yang di sekolahannya sudah menerapkan disiplin positif tentang beriman dan bertakwa? Monggo Bapak Ibu bisa sharing di sini. Nggih, monggo Bu Reni, silakan. Di sekolah sudah diterapkan pelaksanaan sholat duha bersama. Iya, betul Bu Reni. Iya, Bu Reni, betul sekali. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin menambahkan, mungkin ada kegiatan disiplin Terima positif kasih. apa? Disiplin Monggo, positif silakan, yang Bu kami Pipin. lakukan di sekolah kami, salah satunya setiap pagi sebelum mulai pelajaran, siswa membaca surat-surat pendek. Nggih, betul sekali. Iya, Bapak Ibu, tentang ada 2 kegiatan tadi yang ada di sekolahannya Bu Reni dan Bu Pipin. Mungkin ada Bapak Ibu. Nah, ini ada Bu Eli, Murojaah Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Nah, ini kegiatan Bapak Ibu yang mencerminkan disiplin positif pada dimensi karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu dalam melakukan disiplin positif tentang keagamaan. Ini ada lagi Bu Rismi bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Nah, ini salah satu kegiatan yang meningkatkan sopan santun terhadap Bapak Ibu guru. Kalau orang Jawa bilang biasanya unggah-ungguh tentang anak kecil atau anak-anak yang harus menghormati orang yang lebih tua. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang yang kedua, dimensi kebinekaan global. Monggo silakan Bapak Ibu yang mungkin di sekolahannya ada kegiatan yang mencerminkan tentang dimensi kebinekaan global. Monggo silakan. Oke, monggo. Silakan Bu Reni yang sudah raise hand. Menyanyikan lagu-lagu kebangsaan waktu upacara bendera Bu Citra. Oh iya Bu Reni, sampai bahasa sehari-hari ini dikeluarkan ini Iya, menyanyikan lagu bangsa salah satu kegiatan tentang disiplin positif yang mencerminkan berkebinekaan global. Selanjutnya silakan ini Pak Doni, tapi yang muncul Bu Pipin Monggo. Bu Pipin, monggo open mic dulu Open mic dulu. Mohon maaf.
salah satu contoh berkebinekaan global mungkin toleransi. Toleransi terhadap teman ataupun guru yang beragama lain, yang berbeda dengan agama kita. Baik Bu Pipin, kira-kira toleransi seperti apa nggih yang bisa dicontohkan itu kira-kira tentang toleransi yang dilakukan? Contohnya pada saat kita melaksanakan kegiatan keagamaan, misalkan melaksanakan kegiatan Maulid Nabi. Nah, teman yang beragama selain Islam, misalkan beragama Kristen, bisa membantu mempersiapkan tempat atau membantu sebagai seksi konsumsi untuk mendukung acara Maulid Nabi tadi agar berjalan dengan lancar dan sukses. Iya Bu Pipin, kebetulan di sekolah saya itu juga ada siswa yang non-muslim nggih, kebetulan beragama Hindu. Di sini juga hampir sama dengan yang dilakukan oleh Bu Pipin. Pada saat kita melakukan kegiatan, anak tersebut juga akan membantu temannya menyiapkan tempatnya, kemudian kegiatan yang lain. Jadi mereka malah jadi dia malah tidak masuk gitu. Dia juga akan mengikuti kegiatan dengan membantu hal-hal yang lain. Nah, berikutnya Bapak Ibu tentang dimensi yang berikutnya yaitu dimensi bergotong royong. Nah, kira-kira siapa nggih yang dapat memberikan contoh, sharing tentang kegiatan ini di sekolahnya? Mungkin ada teman yang mau? Silakan Bu Rohmah. Mungkin di sekolahnya Bu Rohmah ada kegiatannya. Oke, kalau di sekolah saya, utamanya kelas yang saya ajar, itu kan untuk siswa kelas 1, itu butuh yang namanya gotong royong. Itu apalagi saya mulai dari hal-hal yang ringan, seperti IPA itu piket kelas, kemudian menempelkan hasil karyanya itu dengan cara itu tadi bersama-sama dengan temannya seperti itu. Baik Bu Rohmah, terima kasih. Memang pada dasarnya nggih Bapak Ibu kalau kelas 1 itu apa yang dilakukan itu pasti kebanyakan mereka bersama-sama dan mereka lebih suka melakukan itu jika dilakukan bersama-sama. Nah, seperti contohnya yang ada di sekolahannya Bu Rohmah itu tadi anak kelas 1 yang dalam melakukan piket kemudian menempel tuh mereka senang kalau bersama-sama nggih. Seperti itu tadi Bapak Ibu dan selanjutnya tadi ada dari Bu Eli tentang sampahku apa nggih. Nah, itu seperti itu bisa kita gunakan sebagai referensi bagi kita untuk dapat melakukan kegiatan positif tentang bergotong royong. Mungkin di sekolah yang lain juga masih ada nggih. Sekarang selanjutnya tentang dimensi kreatif. Silahkan Bapak Ibu yang ada kegiatan di sekolahnya. Saya Bu Citra. Nggih, Bu Eli, monggo. Iya, di sekolah kami itu sudah mengadakan apa itu namanya program sampah itu. Nah, sampah ini kan dari yang sudah dipungut ini nanti akan dijadikan ekobrik. Nah, ini juga nanti berdasarkan kreativitas anak-anak. Nah, itu. Baik Bu Eli, sangat kreatif sekali memanfaatkan barang bekas atau yang nantinya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu selain dalam kegiatan kreatif itu karena kreatif itu tidak melulu pada kesenian atau kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi kreatif itu juga bisa kita lakukan semisal pada di kelas gitu anak-anak boleh menyampaikan pendapatnya. Nah, seperti itu juga termasuk kegiatan yang mencerminkan kreativitas Bapak Ibu. Jadi anak-anak berani menyampaikan pendapat, terus kemudian kalau ada Bu seandainya ini di sekolah, di kelas ini nanti ini seperti ini. Nah, itu adalah salah satu kekreatifan anak-anak juga Bapak Ibu. Nah, karena anak-anak di situ berani untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin di sekolahan Bapak Ibu masih ada kegiatan kreativitas yang lain yang bisa dikembangkan atau mungkin bisa
sampaikan di sini untuk dapat kita jadikan sebagai referensi nggih, atau yang dari Bu Eli tadi bisa kita gunakan juga untuk referensi yang dapat kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan membahas yang berikutnya, dimensi berikutnya yaitu tentang bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu kira-kira kegiatan seperti apa nggih yang ada di sekolah panjenengan yang mencerminkan dimensi bernalar kritis? Kira-kira apa nggih? Monggo Bapak Ibu silahkan kita sharing di sini yang nantinya dapat kita gunakan atau kita adopsi nggih di sekolah kita yang baik-baik itu bisa kita laksanakan. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Saya lagi boleh aku? Saya lagi boleh apa tidak? Monggo Bu Eli, Permisi Bapak Ibu. silahkan. Untuk bernalar kritis, kita juga ada satu program ini rencananya yang jadi rencana itu adalah kegiatan 2 mingguan. Nah itu kita beri nama itu 1 hari 1 kebaikan. Nah dari kegiatan 1 hari 1 kebaikan ini nanti akan merespon tindakan anak-anak. Nah ini berlaku mulai kelas 1 sudah bisa melaksanakan ini begini. Caranya anak-anak itu menuliskan di sebuah kertas. Nah, kita menyediakan papan tempel, Bapak Ibu. Kita menyediakan papan tempel. Nah, 1 hari 1 kebaikan, satu saja anak-anak itu berbuat kebaikan, nanti ditulis. Caranya ditulis di kertas, terus ditempelkan di papan yang sudah tersedia. Begitu Bu Citra. Dengan demikian nanti akan merespon anak-anak, mendorong dalam dirinya sendiri itu untuk, oh hari ini saya berbuat baik apa ya, nah begitu, itu nilai kebajikannya. Nah, ini lagi Bapak Ibu dari Bu Eli ini luar biasa nggih kegiatan yang sudah dilakukan di sekolahnya tentang disiplin positif. Ini tadi salah satunya tentang bernalar kritis ya. Nah, itu bisa kita lakukan Bapak Ibu dengan cara kita menyiapkan sticky note ke anak-anak, kemudian mereka bisa menuliskan atau 1 hari 1 kebaikan itu di sticky note, dan itu juga kegiatan yang ini mendidik anak-anak ke kejujuran Bapak Ibu. Nah, ini ada lagi selanjutnya dari Bu Rismi membuat RPP nggih. Buat RPP tentang anak berkebutuhan khusus ini tadi sepertinya nggih, nanti akan saya bacakan dari kegiatan yang dilakukan oleh Bu Eli itu tadi Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya ada kegiatan lain, misal bernalar kritis di dalam kelas itu pada saat pembelajaran matematika itu mereka dapat melakukan pemecahan Bu masalah. Misal ada soal pembagian. Nah, soal pembagian itu anak-anak itu kan bermacam-macam guys cara menyelesaikannya. Ada yang menggunakan lidi, ada yang pengurangan berulang dan lain-lain. Nah, di sini ini tadi Bu Rismi tentang membuat RPP PDBK peserta didik berkebutuhan khusus dan selanjutnya itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan yang berikutnya yang kita lakukan disiplin positif itu yaitu tentang mandiri. Kira-kira di sekolahnya Bapak Ibu adakah yang melakukan kegiatan mandiri? Nah, di sini mandiri itu Bapak Ibu misalnya nggih anak-anak. Nah, ini contohnya dari Bu Eli, literasi sebelum pembelajaran nggih bisa. Kemudian bisa tentang tentang ulangan harian yang anak-anak bisa kerjakan sendiri, kemudian berani untuk maju ke depan tanpa ada suruhan dari orang lain, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, ini tadi kita sudah membahas tentang ini nggih, tentang ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila dan disiplin-disiplin positif yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu masing-masing, dan semoga nanti ya dengan kita sharing di sini kita bisa
mendapatkan referensi dari beberapa contoh kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu guru yang lain yang nantinya bisa kita adopsi, kita gunakan di sekolah kita yang baik-baik, nggih Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini tadi yang jelas kegiatannya Bapak Ibu nggih mengarahkan anak-anak kepada kesuksesan. Nah, kesuksesan itu yang jelas tentang kegiatan yang baik-baik yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan, seperti anak-anak diajari untuk saling menghormati, kemudian peduli terhadap lingkungannya. Selanjutnya anak-anak bisa menjadi anak yang mandiri. Nah, ini sepertinya Bapak Ibu kok agak ngantuk nggih. Nanti kita ice breaking dulu nggih Bapak Ibu sebelum ke materi selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan semoga contoh-contoh disiplin ini tadi bisa kita gunakan nggih, kita manfaatkan atau kita sebagai guru kita bisa mengembangkan dengan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yaitu dari disiplin kita ke motivasi perilaku manusia. Sebelum itu Bapak Ibu, mari kita ice breaking dulu, mohon bantuan untuk Bu Ana nggih. Monggo Bu Ana, mohon bantuannya memimpin ice breaking-nya nggih. Nggih. Bu, tapi saya boleh tutup layar nggih? Nggih, karena ada nggih sambil nemenin anak tidur. Nggih. Baik. Napa nggih ice breaking-nya coba ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini untuk menuliskan atau membayangkan yang menjadi hal yang paling berkesan pada hari ini itu kejadian apa atau kegiatan apa. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan di room chat atau langsung angkat tangan. Kira-kira hari ini yang sudah kita lakukan mulai tadi pagi sampai pukul 12.43 ini kegiatan apa yang membuat kita berkesan. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu sudah memikirkannya sejenak, baru monggo untuk kita menceritakan kegiatan apa yang sangat berkesan pada kegiatan hari ini. Baik, saya mulai dari saya sendiri nggih. Sebentar nggih Bu Ulfa, saya sendiri mau bercerita. Kalau hari ini saya melakukan keyakinan kelas dengan kelas saya. Karena apa? Karena hari ini di kelas saya ketika pelajaran PPKN ada salah satu siswa yang sama sekali tidak fokus dengan pelajaran saya. Sehingga saya melakukan kesepakatan di kelas saya. Nah, tadi itu saya berdiskusi dengan anak-anak bagaimana ke depannya supaya anak-anak tetap fokus pada pembelajaran di sekolah. Begitu, Ibu. Kemudian sekarang saya lanjutkan ke Bu Nur Farida Ulfa. Monggo Bu, kira-kira kegiatan apa yang dari tadi pagi sampai hari ini, sampai jam sekian yang membuat Bu Ulfa sangat berkesan dan ingin dibagikan kepada teman-teman. Monggo Bu Ulfa. Kegiatan. Nggih. Iya, cocok. Wis ana target aku. Nah, gini. Kegiatan yang berkesan hari ini buat saya itu tadi anak kelas saya itu mau membaca dengan suara lantang. Karena di kelas saya itu ada satu siswa yang spesial. Biasanya kalau ada pembelajaran dia itu enggak mau ikut, enggak mau membaca dan pokoknya tidak mau ikut berpartisipasi. Nah, tadi pagi ini saya ajak membaca, dia itu bisa membaca sampai 1 paragraf dengan suara yang lantang. Itu menurut saya itu suatu yang berkesan dan ada kemajuan anaknya, walaupun di jam kedua habisnya istirahat dia kembali lagi. Jadi itu seperti hari-hari biasa sangat sulit diajak untuk komunikasi.
Tapi di jam pertama itu tadi buat saya itu wah, berkesan sekali anaknya mau membaca gitu loh. Sampai satu paragraf, biasanya itu enggak pernah. Satu kalimat itu sulitnya naudzubillah. Nah ini tadi kok sampai satu paragraf suaranya itu sampai terdengar sama teman-temannya. Makanya tadi dikasih apresiasi sama satu kelas, temannya satu kelas, karena dia mau membaca dengan suara yang keras. Itu yang berkesan hari ini buat saya. Terima kasih. Enggak, monggo Bu Ima. Hari ini yang berkesan apa? Nggih, terima kasih Bu Ulfa. Hari ini yang berkesan di kelas saya membuat motif batik, Bu. Iya, anak-anak membuat desain baju, terus diberi motif batik serta diwarnai. Ya, sudah Bu. Oh iya, terima kasih Bu Ima. Bu Ima itu irit banget guys suaranya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dari kegiatan kita tentang disiplin positif tadi itu akan muncul motivasi perilaku manusia. Nah Bapak Ibu, kalau kita dengar kata motivasi itu berarti kan sesuatu yang menggerakkan kita dalam melakukan kegiatan itu dari mana, kan seperti itu nggih. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Itu motivasi yang menggerakkan kita. Nah, kita itu termasuk yang mana Bapak Ibu dalam kita melakukan sesuatu tuh motivasi kita itu dari mana? Yang mana kira-kira dari 3 itu? Nah, apakah dalam melakukan sesuatu itu kita atau anak-anak mungkin ya Bapak Ibu, apakah mereka itu melakukan dengan alasan ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian apakah untuk mendapatkan imbalan, jika saya seperti ini maka saya akan mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau mereka akan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira ya Bapak Ibu, saya ingin tahu bagaimana kira-kira pendapat panjenengan itu, motivasi seperti apa dari anak didik Bapak Ibu yang dilakukan mereka itu, kira-kira motivasinya dari mana dari ketiga motivasi perilaku manusia ini. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Mungkin Bu Rohma, silahkan Bu Rohma, monggo. Nggih. Iya. Dari motivasi perilaku manusia, saya lebih memilih yang kedua. Seperti itu. Maksudnya di sini yang kedua. Bentar. Ya, maksudnya untuk mendapatkan imbalan bukan secara harus diberikan sebuah hadiah, tapi di sini itu kita sebagai guru harus bisa memberikan semangat. Semangat itu bisa berupa ucapan jempol, kamu bagus, kamu hebat, kamu keren. Itu merupakan sesuatu yang amat diharapkan, yang dapat menumbuhkan semangat anak untuk lebih baik, lebih bagus lagi dalam belajar dan lebih semangat lagi, seperti itu untuk kedepannya. Baik Bu Rohma, terima kasih atas pendapatnya nggih. Di sini karena mungkin kebetulan muridnya Bu Rohma kan masih kelas 1 nggih. Jadi mereka itu dalam melakukan kegiatan masih butuh dan itu lebih dukungan dari eksternal. Misalnya
dari Bapak Ibu gurunya seperti itu. Jadi anak-anak tuh semisal seperti ini. Oh, saya nanti kalau saya berangkat pagi sama Bu Guru dikasih kata hebat, pinter. Nah, anak-anak mungkin motivasinya masih seperti masih dari eksternal dulu nggih. Makanya dari sini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu memang pada dasarnya itu memang bisa dimulai dari dukungan eksternal terlebih dahulu. Karena dengan dari dukungan eksternal nanti itu nantinya akan membimbing mereka pada kesadaran diri mereka. Jadi dari dukungan internal dari dirinya sendiri. Di situ tujuannya ini, motivasi manusia ini tujuannya mereka akan dapat melakukan yang ketiga ini Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan sesuatu semisal disiplin positif tadi itu yang kita contohkan di beberapa sekolahan itu memang didasari dari karena yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pada dasarnya kegiatan atau motivasi perilaku manusia itu yang dapat kita lakukan sebagai guru itu mendukung anak-anak dari awal, mendukung anak-anak dahulu nggih dari dukungan kita. Kemudian secara lama-kelamaan mereka akan mempunyai kesadaran diri. Jadi dukungan internal jadi dari mereka sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu kita ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu sebenarnya sudah sering kita dengar nggih. Nah, sebelumnya dulu itu tentang tata tertib, peraturan itu sebenarnya hampir sama Bapak Ibu nggih dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu dapat kita buat itu secara bersama-sama dengan anak didik kita. Kita ada di dalam kelas bersama-sama dengan mereka membuat keyakinan kelas atau biasa disebut juga dengan kesepakatan kelas dengan cara Bapak Ibu kita saling sharing. Nah, kepada anak-anak Bapak Ibu tulis dulu kira-kira anak-anak apa yang nantinya tidak kita lakukan di kelas ini atau nanti bagaimana kita melaksanakan kegiatan ini. Pertama mereka biasanya semisal akan menyampaikan pendapat, Bu tidak boleh terlambat masuk kelas. Kemudian ada lagi yang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di sini Bapak Ibu perbedaannya keyakinan kelas itu dibentuk dari kalimat-kalimat positif seperti tidak boleh, dilarang, itu kan merupakan kalimat-kalimat negatif. Nah, Bapak Ibu bagaimana kita mengarahkan dari kalimat-kalimat yang tidak boleh kemudian dilarang itu kita saling sharing sama anak-anak. Anak-anak kira-kira kalau tidak boleh membuang sampah berarti apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Membuang sampah pada tempatnya Bapak Bu Guru gitu. Misal nggih. Nah, dari apa yang disampaikan anak-anak itu tadi Bapak Ibu kita catat, kita gunakan sebagai kesepakatan kelas bersama-sama. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat bersama anak-anak, disepakati bersama anak-anak dan kemudian jika mungkin ada anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut, maka akan ada sanksi semisal. Nah, sanksi ini pun yang membuat atau yang memutuskan juga anak-anak Bapak Ibu. Jadi bukan kita, Jadi kita hanya membimbing anak-anak. Ayo kira-kira kalau kita melanggar kesepakatan kelas kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, semisal di kelas saya ini Bapak Ibu ada yang usul begini anak-anak. Bu, kalau melanggar kesepakatannya berarti kita nulis 25 Bu, 25 kali tulisan saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Nah, semisal seperti itu Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu jadi sanksi yang mereka buat itu juga akan mereka laksanakan karena ini kesepakatan mereka bersama. Nah, contohnya di kelas saya kemarin itu ada beberapa anak yang tidak mengerjakan PR. Secara sadar mereka langsung mengumpulkan tulisan itu tanpa saya suruh. Tanpa saya suruh. Jadi mereka langsung
Bu, ini kemarin saya mohon maaf tidak mengerjakan PR gitu. Langsung disodorkan, ini sanksi saya, Bu, gitu. Jadi kita sebagai guru paling tidak mereka itu sudah berani bertanggung jawab, Bapak Ibu, nggih. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian jika mereka melanggar keyakinan atau kesepakatan tersebut, mereka sudah punya sanksi yang mereka buat sendiri, dan alhamdulillah bisa mereka laksanakan. Paling tidak di situ kita sudah mengajarkan kepada mereka tentang nilai-nilai kebajikan, yaitu tentang berani bertanggung jawab. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama tentang kebutuhan hidup, yang berikutnya cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan. Selanjutnya ada pada posisi kontrol. Kita sebagai guru, Bapak Ibu, memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian lanjut sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, saya akan membahas satu persatu, Bapak Ibu, tentang 5 posisi kontrol tersebut. Nah, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum ini, Bapak Ibu, ciri-cirinya yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuh melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Kemudian kemungkinan dan hasilnya kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, biasanya Bapak Ibu, karena kita juga manusia biasa, nggih, kita sering melakukan kepada anak-anak jika mereka berbuat salah itu kita langsung marah-marah tanpa kita mengetahui apa alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah, biasanya kata-kata kasar yang kita gunakan jika itu kita pada posisi penghukum, ya, posisi kontrol penghukum. Awas kamu nak ya, seperti ini kamu nanti. Kalau kamu mengulanginya, kamu akan seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari posisi kontrol, yaitu yang pertama kita sebagai penghukum. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada pembuat rasa bersalah ini, Bapak Ibu, ciri-cirinya yaitu nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak atau lesu. Nah, biasanya seperti, aduh nak, kamu ini gimana ya, kamu tidak kasihan ya sama ibu. Nah, kata-kata itu, Bu, yang biasanya digunakan oleh guru pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, dan hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Nah, sebenarnya pada posisi ini lebih berbahaya dari posisi penghukum tadi, Bapak Ibu, dengan suara kita yang memelas, dengan kita yang kayaknya kita itu gimana nggih, cara mengasih tahunya itu dengan cara yang lebih menusuk ke hati gitu. Anak-anak itu biasanya tidak berani meluapkan emosinya. Mereka itu justru akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi pada pembuat rasa bersalah ini posisinya Bapak Ibu membuat anak-anak itu seperti orang yang, aduh saya kok jadi seperti ini ya, saya ternyata nakal ya, saya ternyata ini ya, itu adalah contoh posisi pada pembuat rasa bersalah. Dulunya adalah sebagai teman. Selanjutnya Bapak Ibu sebagai teman. Nah, teman ini biasanya ciri-cirinya itu nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Jadi pada saat kita mengingatkan anak-anak itu kita seperti teman, Bapak Ibu, tidak ada formalnya atau seperti apa. Nah, biasanya di sini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi lain, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau tidak sama guru itu bisa jadi mereka tidak menurut. Nah, biasanya kalau itu biasanya tergantung, itu maksudnya kalau tidak ada kita, mereka itu bingung. Kemudian kalau tidak dikasih tahu bu guru ini, mereka tidak nurut, seperti itu. Ini adalah posisi kontrol yang ketiga, nggih, Bapak Ibu, kita sebagai teman. Nah, selanjutnya yaitu posisi kontrol yang berikutnya adalah pemantau.
Pada posisi ini ciri-cirinya yaitu nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi sudah seperti kita tidak seperti yang ketiga tadi Bapak Ibu. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Di pemantau ini kita sudah tegas Bapak Ibu, tetapi ketegasan kita itu masih kurang nyaman bagi mereka karena kita memberi ketegasan itu masih ada hukumannya. Semisal pada saat istirahat, anak-anak disuruh mengerjakan tugas yang tertinggal tadi. Padahal jam-jam istirahat itu kan merupakan jam kesenangan mereka. Nggih kan, kebutuhan dasar mereka mereka butuh kesenangan untuk kebutuhan dasar mereka. Jadi pada istirahat itu sebenarnya sangat dinanti oleh mereka. Nggih. Yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol manajer. Di sini mohon Bu Eli next nggih. Selanjutnya nggih Bu Eli. Nah, di sini ada posisi manajer Bapak Ibu. Ciri-ciri dari posisi manajer itu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, manajer guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Di sini manajer inilah Bapak Ibu yang merupakan posisi ideal bagi Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan masalah anak-anak. Jadi kita itu mendekat ke anak-anak, kita kita cari tahu alasan mereka melakukan kesalahan, kemudian bagaimana penyelesaiannya, kita akan bimbing terus seperti itu. Jadi kita tidak emosi terus-terusan, nggih. Ini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Dari kelima posisi kontrol ini tadi, Bapak Ibu pasti pernah nggih dari posisi-posisi itu tadi. Dari 5 posisi itu tadi nggih Bapak Ibu, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir manajer itu, Bapak Ibu itu kira-kira pernah pada posisi yang mana? Pada saat menjadi guru sampai sekarang itu kira-kira yang sering Bapak Ibu lakukan itu pada posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, atau pemantau, atau manajer nggih. Kira-kira selama ini Bapak Ibu guru pernah pada posisi yang mana kira-kira Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, monggo. Adakah yang berkenan menyampaikan kira-kira panjenengan ada? Oh nggih, ini Bu Eli penghukum. Nah, ini kebanyakan nggih penghukum. Saya pun pernah Bapak Ibu pada posisi ini nggih, pada posisi penghukum. Wah, ini ada penghukum Bu. Nah, nggih. Bu Ana juga sama, penghukum juga. Mungkin ada yang lain yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nggih. Memang posisi penghukum itu Bu yang sering kita lakukan nggih. Saya pun juga melakukan itu. Nah ini juga sama, hampir sama, penghukum juga Pak Haryono. Nggih Pak Haryono, terima kasih. Nah, jadi kita itu Bapak Ibu yang jelas itu pasti sering menjadi atau berada pada posisi penghukum. Karena kita manusia biasa nih Bapak Ibu, karena kita juga punya emosi, mungkin kita masih belum bisa mengontrol emosi kita, yang akhirnya pada saat anak-anak membuat kesalahan itu yang muncul kita menyelesaikannya pakai emosi Bapak Ibu. Nah, dari 5 posisi kontrol itu tadi Bapak Ibu guru, yang paling ideal itu memang menjadi posisi manajer nggih. Tapi pada kita untuk mencapai posisi manajer ini jelas butuh waktu dan proses. Wow, ini Bu Reni penghukum tingkat dewa. Nggih Bu Reni, terima kasih. Semoga nantinya ke depan dengan berjalannya waktu Bapak Ibu bisa berada pada posisi kontrol manajer, karena memang semua ini butuh proses Bapak Ibu untuk dapat mencapai posisi tersebut. Kita sudah melewati yang 4 itu mungkin ya, kita sudah melewatinya, dan sekarang kita berusaha
untuk dapat berada pada posisi manajer ini. Jadi kalau ada anak-anak berbuat salah Bapak Ibu, jangan emosinya dulu nggih yang yang dikeluarkan, tapi didekati dulu mereka, mungkin bisa kita panggil ke kantor atau seperti apa, tidak di depan teman-temannya. Biasanya kan anak-anak kalau di depan teman-temannya itu ini minder ya, kayak malu gitu. Nah, selanjutnya dari Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol itu tadi, kita akan menyelesaikan masalah anak-anak melalui tahapan segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, monggo Bu Eli bisa next, tentang segitiga restitusi. Dari 5 posisi kontrol itu tadi Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini yang akan nanti kita terapkan Bapak Ibu, bisa kita terapkan di sekolahnya masing-masing untuk menyelesaikan masalah anak-anak itu dengan segitiga restitusi. Jangan pakai emosi tapi pakai segitiga restitusi. Saya akan bahas satu-satu Yang pertama yaitu tentang, monggo Bu Eli next, tentang menstabilkan identitas. Bisa next Bu Eli. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang bagaimana menstabilkan identitas itu Bapak Ibu. Niki menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bagaimana kita menstabilkan identitas anak-anak itu Bapak Ibu? Yang pertama, kita bisa mendekati anak-anak, kemudian kita bisa membuat pernyataan, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, dalam menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, kita bisa melakukan atau kita bisa ini Bapak Ibu saling ngobrol sama anak-anak dengan cara seperti itu tadi. Kita panggil dan kita lakukan pertanyaan itu tadi. Selanjutnya yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Ini tahap yang kedua Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah ini adalah tahapan kedua dari segitiga restitusi. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ini tindakan yang kita lakukan Bapak Ibu, mencari alasan yang sebenarnya mereka gunakan untuk melakukan kesalahan. Kita tanyakan ke anak-anak alasan tersebut apa, dengan cara bertanya yang tegas, yang jelas Bapak Ibu tidak maksudnya tegas, jadi anak-anak itu bisa menjawab dengan serius. Artinya kita akhirnya tahu alasan yang mendasari mereka itu melakukan kesalahan. Nah, dari validasi tindakan yang salah ini tadi Bapak Ibu, selanjutnya ke yang ketiga, tindakan terakhir yang ketiga Bapak Ibu. Next Bu Eli, monggo. Tadi Bapak Ibu paham ini kita bisa memberikan pertanyaan, kita tanya tentang alasan mereka apa berbuat salah. Kalau yang pertama tadi menstabilkan stabilkan identitasnya anak-anak dengan berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Nah, selanjutnya nih yang kedua Bapak Ibu, yang selanjutnya ini niki menanyakan keyakinan. Dari
2 tahapan itu tadi, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita ini yang kita bisa membuat pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau mungkin keyakinan apa yang kira-kira sudah dilanggar. Nah, yang terakhir Bapak Ibu bisa tanya ke anak-anak. Nah, jika kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang kamu buat, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Nah, di sini tahap menanyakan keyakinan dan juga menanyakan solusi di sini Bapak Ibu. Solusi yang nantinya juga anak-anak sendiri yang menyelesaikan, yang mencari solusinya. Tapi kita tetap mengarahkan anak-anak untuk dapat mencari solusi yang tepat. Nah, Bapak Ibu, jadi dari posisi kontrol 5 posisi kontrol itu tadi nggih, kita akan kemudian selanjutnya ke penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Pada saat kita melakukan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, posisi kontrol manager itulah yang kita gunakan. Jadi bukan yang keempat posisi itu tadi. Tapi Bapak Ibu, namanya kita untuk menjadi posisi ini ya memang butuh waktu. Okay? Nah, di sini kita panggil anak-anak, kemudian yang berbuat salah itu dipanggil Bapak Ibu bisa. Contohnya nggih, ini misal kita panggil ke kelas, kemudian anak-anak kita tanya, anak yang berbuat salah mulai dari tahapan yang pertama, kemudian tahapan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Bapak Ibu, terima kasih banyak nggih atas waktunya. Ini tadi kita sudah melakukan kegiatan nggih Bapak Ibu sharing, kemudian saya juga sudah memaparkan materi. Di sini saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah, dan semoga apa yang saya sampaikan itu tadi bermanfaat untuk kita semua nggih Bapak Ibu. Dan saya sekali lagi berterima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya menjelaskan tentang budaya positif ini, dan harapan saya Bapak Ibu kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Selanjutnya terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, masih setia untuk mengikuti acara diseminasi dari Bu Citra kali ini. Kami mempersilakan Bapak Ibu untuk mengungkapkan refleksi kegiatan kita mulai dari awal tadi hingga terakhir. Monggo raise hand Bapak Ibu, mungkin ada yang berkenan untuk merefleksikan kegiatan kita pada siang ini. Silakan. Oh iya, Bu Ulfa. Silakan Bu Ulfa. Monggo Mas Andi. Baik Bu, maaf. Refleksi dari kegiatan ini, kegiatan yang kita lakukan saat ini menurut saya itu sudah banyak menularkan ilmu buat kita ya. Yang awalnya dulu ketika saya masih awal mengajar itu sebagai guru, saya itu posisi kontrolnya hanya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, dengan adanya kita sharing sekarang ini, saya lebih memahami bahwa masih ada posisi lain yang lebih lebih nyaman ketika dipraktekkan bagi saya maupun bagi siswa, yaitu manajer. Karena kalau kita tahu sendiri, kalau posisi kita sebagai penghukum itu bisa
menyebabkan cedera mental pada anak-anak juga. Rasa bersalah pun juga seperti itu, tapi ketika kita mengambil peran di manajer, di situ kita sama-sama nyaman, anak tidak merasa terbebani, terus anak-anak tidak merasa dicederai, dan kita juga bisa menggali permasalahan anak tersebut. Jadi kita sudah tahu latar belakang anak kenapa seperti ini. Nah, dengan adanya virtual ini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan. Selain itu ada lagi tentang yang tadi kebutuhan dasar. Jadi ketika siswa saya melakukan satu hal, ternyata setelah kita restitusi, sebenarnya anak itu ingin memenuhi kebutuhan dasar yang tidak dia dapatkan. Seperti itu. Jadi contoh-contoh yang sudah Bu Citra paparkan tadi, oh ya sedikit banyak ada gambaran kemiripan dengan yang kita hadapi di sekolah seperti itu. Sebenarnya apa yang kita hadapi ini di CGP itu ada semua ya, dan ada solusinya ternyata. Selama ini kan kita hanya mengedepankan ego saja. Jadi anak salah, anak melakukan pelanggaran, oh, kamu salah, kamu harus dihukum, hanya seperti itu. Padahal ternyata tidak harus selalu seperti itu, masalah itu bisa selesai. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ulfa. Memang ya Bapak Ibu, tidak semua kesalahan itu jawabannya adalah dengan hukuman, karena hukuman itu hanya akan melukai anak. Bisa jadi anak itu mendendam, yang nantinya juga akan menghambat pertumbuhan anak itu sendiri. Dan jawabannya adalah dengan restitusi. Monggo Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang berkenan memberikan refleksinya, kami persilakan. Ari. Nggih. Refleksi. Nggih. Terima kasih Bu Eli, terima kasih Bu Citra. Jadi kegiatan hari ini menurut saya sangat bermanfaat sekali karena satu sisi inilah metode baru bagi kita untuk saling menularkan ilmu dan pemahaman kita tentang hal-hal yang sangat mendukung kita dalam perjalanan kita sebagai seorang pendidik. Jadi apa yang telah dipaparkan oleh Bu Citra memberi inspirasi bagi saya terutama, sehingga akan berusaha untuk memperbaiki diri dari posisi saya yang sebelumnya banyak sebagai penghukum, naik level sedikit jadi pembuat rasa bersalah. Saya akan berusaha menjadi seorang manajer yang berusaha menyelesaikan masalah saya dengan siswa dengan segitiga restitusi. Terima kasih atas kesempatan bisa bergabung. Terima kasih. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan? Iya. Silakan. Ya, monggo. Sampun, monggo yang lain. Oh, Bu Ima, monggo Bu Ima refleksi. Terima kasih Bu Citra. Refleksi untuk kegiatan kita siang ini itu sangat bermanfaat sekali bagi saya karena di dalam yang sudah Bu Citra paparkan tadi, di situ sangat jelas bagaimana kita seorang pendidik ternyata banyak sekali yang perlu kita benahi. Nah, bukan kita mungkin saya pribadi perlu saya benahi karena saya ketika Bu Citra tadi memaparkan banyak sekali di kelas saya yang belum saya terapkan. Contohnya, kita harus mempunyai keyakinan kelas, setiap pembelajaran keyakinannya apa, terus kita berbuat apa, tujuannya bagaimana, itu belum saya terapkan sepenuhnya. Kemudian untuk
5 posisi kontrol guru. Nah, di situ tadi saya menjawab pertanyaan dari Bu Citra bahwa saya sebagai penghukum. Benar, karena kebanyakan itu emosi dulu atau ego saya dulu yang saya kedepankan. Sedangkan anak-anak seharusnya itu disayang juga. Mungkin ada beberapa anak yang memang butuh perhatian kita sehingga mereka kadang memang caper dulu ke gurunya, ingin diperhatikan, tetapi saya belum bisa mengerti, belum peka ya terhadap apa yang ingin disampaikan anak-anak, sehingga ketika anak-anak tersebut melakukan kesalahan itu langsung menjudge, kamu itu ya jangan seperti ini. Nah, seperti itu, tidak ditanyai dulu bagaimana solusinya, terus apa yang melatar belakangi mereka seperti itu. Nah, menurut saya itu Bu yang harus lebih ke depannya lagi. Saya dari pemaparan atau dari kegiatan ini saya akan belajar lebih menerapkan lagi semua yang dipaparkan oleh Bu Citra. Begitu Ibu. Iya, terima kasih Bu Ana Mas Rifatun Nur Aini atas refleksinya. Apa ada tambahan lagi dari Bapak Ibu? Ya, memang benar ya Bapak Ibu, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang memberikan manfaat buat sekitarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan siang ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu. Kita khususnya saya sendiri, saya dari tadi itu juga menyimak apa yang Bapak Ibu sampaikan, dan tentunya juga menginspirasi saya untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kami. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tibalah di penghujung acara. Kita tutup acara kegiatan hari ini dengan bacaan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon Bapak Ibu untuk open kamera, kita tutup khotbah. Sebentar. Ayo posisi terbaik. Kamu ketahuan. Halo, ini. Pak Andi, sudah, tapi Pak Hari sebentar lagi diulangi lagi. Sebentar tak simpan dulu. Ayo, take a pic lagi. Sebentar. Sudah. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, ini saya masih ada yang foto lagi. Sebelum kita tutup, saya ada satu pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Yo Ibu, pantunnya. Nah, makan buah penuh rasa. Cakep. Jalan jangan maju-maju. Wahai penerus bangsa, terus bergerak untuk Indonesia maju. Terima kasih banyak. Monggo Bapak Ibu, terima kasih nggih, bisa live.